Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang strategi dalam memberantas tindakan kasus korupsi di Indonesia. Ya. Mungkin sebelum kita melanjutkan pembahasan untuk strategi ini, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarul Hidayat. NIM-nya E1B 2019, asal dari Purwakarta. Dalam kesempatan ini saya menjadi moderator sekaligus materinya. Nah, mungkin untuk perkenalkan selanjutnya yaitu Wiranata. Beliau dari Sukabumi, lahir di Sukabumi. NIM-nya bisa teman-teman lihat ya. Itu ada E1B 2031 ya. Mungkin supaya tidak boroskan waktu, kita langsung aja ke pokoknya gitu kan. Nah, mungkin pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Wiranata. Waktu dan tempat virtualnya saya persilakan. Tiga tadi itu untuk menentukan pada kasus ini saya akan yang tentang strategi dalam korupsi di Indonesia dan perlu dipahami oleh teman korupsi di Indonesia ini dari tahun ke tahun itu selalu ada ya. Di sini saya akan coba berikan suatu suatu sudut pandang kita terhadap tindakan kasus korupsi tersebut. Next. Baik, di sini ada latar belakang dari korupsi tersebut ini sudah ada di tahun 1902 di zaman kolonial Belanda dan adanya korupsi tersebut adalah menjadikan Belanda itu bangkrut dari segi perdagangan. Ini kalau misalnya dilihat di segi sejarah ada korupsi, saya dapat jurnal ini di buku tentang korupsi. Next. Dan nah ini kawan-kawan bisa lihat lah ya ini apa itu sih pokok korupsi. Nah ini saya mengambil kesimpulan dari peneliti-peneliti tertentu ya korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Nah di sini juga ada beberapa kutip dari jenis korupsi. Nah yang pertama ada kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pembiasan, perbuatan curang, membentukkan kepentingan dalam pengadaan atau gratifikasi. Nah, kita melihat ya dari jenis-jenis korupsi tersebut memang ada beberapa yang ada di dalam kita ataupun di dalam media. Baik untuk pengertian korupsi menurut ahli. Nah di sini saya mengutip dari salah satu jurnal ya dari Sah Data dan Heather pada 2004 nomor 43 menyatakan bahwa korupsi itu terbagi menjadi tiga. Nah apa sih dari korupsi menjadi tiga? Yang pertama adalah grand corruption, yaitu perilaku penyalahgunaan kekuasaan kewenangan menggunakan sumber daya publik secara masif yang dilakukan oleh sejumlah pejabat. Nah, yang kedua
kedua adalah state capture, positive capture atau influencer spending, yaitu kolusi antara swasta terhadap jumlah pejabat publik untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama. Nah, ini untuk bersama-sama bisa kita garis bawahi adalah adanya suatu perkelompokan. Nah, yang ketiga adalah berpractice corruption atau practice for corruption, yaitu adalah korupsi yang terjadi atas kemudahan yang diberikan birokrasi seperti menjual, sogok, atau mengalihkan sejumlah sumber daya ke pihak tertentu karena pertimbangan untuk memperoleh suap atau keuntungan. Nah, baik, di slide selanjutnya ada yang namanya faktor terjadinya korupsi. Nah, apa sih ya faktor terjadinya korupsi di Indonesia? Yang pertama, sifat selalu merasa kurang, moral lemah, penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang besar, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja, kurangnya sikap keteladanan pimpinan. Yang terakhir adalah tidak ada kultur organisasi yang Nah, ini adalah salah satu di mana akan terjadinya faktor-faktor korupsi maupun di lingkungan organisasi, pejabat, dan lain-lainnya. Ini adalah faktor-faktor yang akan terjadi. Nah, di sini juga saya mengutip dari salah satu peneliti adalah World Bank pada 2003 nomor 5 yang menyatakan bahwa penyebab seorang yang melakukan korupsi karena adanya motivasi personal dan bekerja pada sistem yang buruk, motivasi personal yang dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang paling tinggi dibandingkan dengan orang lain dengan cara yang tepat melalui penggelapan jumlah uang untuk tujuan yang berkepentingan pribadi. Nah, jadi bisa saya simpulkan ya dari penelitian ahli tersebut adalah adanya orang-orang yang memang yang tidak tahu cara bekerja tapi ingin penghasilannya lebih dari orang lain, maka akan melakukan yang namanya mungkin itu saja saya sampaikan dari pembahasan yang saya buat untuk mohon kalau teman saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Wiranata yang sudah memaparkan materinya. Mungkin untuk materi selanjutnya dilanjutkan pada saya sendiri, yaitu mengenai strategi dalam memberantas korupsi. Nah, mungkin faktor internalnya ya, yang mana kan tadi judul itu strategi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Nah, kami mengambil gitu kan kasus-kasus korupsi yang ada di Kota Kupang gitu kan. Kayak faktor internalnya yaitu yang pertama, Pemkot Kupang memiliki badan pemeriksaan keuangan yang sifat resmi independen ya, yaitu Badan Inspektorat Kota Kupang, sedangkan tingkat badan kantor dan dinas masing-masing memiliki satuan pengendalian internal atau suka dibilang SPI ya. Yang kedua, kepala daerah terkompinda bersama kejaksaan, pengadilan negeri, dan kepolisian. Yang ketiga, undang-undang keterbukaan informasi publik menyebabkan anggaran publik mudah diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang berorientasi partisipasi publik. Yang keempat itu Pemkot Kota Kupang memiliki website untuk mempublikasikan kinerja yang berbasis anggaran. Nah, yang terakhir itu Pemkot Kupang memiliki sumber daya personil dan peralatan tugas pemerintahan yang memadai. Itu
faktor internalnya, itu sekarang strategi eksternalnya, yang mana strategi pertamanya itu yaitu pengelolaan anggaran daerah yang diawasi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum korupsi, badan pemeriksaan keuangan, kepolisian, kejaksaan, NGO ataupun LSM, media massa, dan masyarakat. Yang kedua itu era digitalisasi memudahkan akses informasi dan pengawasan publik. Yang ketiga, nawacita revolusi mental yang digagas oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas korupsi sampai ke daerah-daerah. Yang keempat, strateginya yaitu seluruh pengelolaan proyek dan tender melalui internal ataupun suka dibilang LSPE. Yang terakhir yaitu strateginya ratusan kasus terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ataupun suka dibilang OTT KPK, termasuk kepala daerah dan ASN ya. Nah, mungkin untuk kesimpulannya yaitu satu, kesimpulan dari PPT ini ataupun dari strategi pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Kota Kupang, kesimpulannya yaitu satu, membuat memorandum of understanding dengan lembaga hukum. Yang kedua, menyelenggarakan transaksi keuangan yang berbasis elektronik dan dari pemerintahan gitu kan. Yang ketiga, membentuk gugus pemberantasan pungli di pemerintahan. Yang keempat, memberlakukan pelaporan keuangan pada pejabat di lingkup pemerintahan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi anggaran pemerintahan yang ganda fungsi dan tidak bermanfaat. Yang keenam, itu membuka akses pemantauan publik melalui basis dan elektronik. Yang ketujuh, yaitu melakukan pengukuran kinerja yang berbasis fakta integritas. Strategi ini jika diimplementasikan dalam visi dan program Pemkot Kupang yang berdampak pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Kupang, sehingga masyarakat semakin sejahtera dan keadilan pelayanan publik semakin tertara dengan baik dan benar. Nah, mungkin untuk sementara dari kami itu penjelasan tentang strategi dalam pemberantasan korupsi bisa dicukupkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak di hati, kurang nyaman di hati gitu kan. Terus kurang sopan dalam kata-katanya gitu kan, nggak sesuai dengan KBBI. Ya mungkin saya Sarul Hidayat beserta Wiranata mohon meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang enak gitu kan. Nah mungkin dari kami sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.